Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya di sini. Untuk video saya kali ini saya agak lambat ya guys, berhubung ada satu dan lain hal yang harus saya kerjakan. Oke, lanjut. Ini video saya berikutnya adalah tentang mukbang. Dan mukbang saya kali ini adalah cuma makan kue dadar gulung guys. Nah, kalau di tempat tinggal saya, khususnya di Papua guys, ini namanya tuh kue dadar gulung. Nggak tahu di tempat kalian itu namanya apa. Tapi mungkin hampir sama tapi beda ya guys. Jadi isinya tuh kelapa. Kelapa ada gula merahnya. Oke, lanjut guys. Mari sekarang kita mau mukbang kue. Namanya kue dadar gulung. Dia panjang tapi dia pendek, tapi dia kecil tapi dia besar. Oke, mari kita merasakan kue ini. Jadi isinya tuh kelapa. Ini kelapa yang sudah diolah menjadi apa ya? Kalau di Papua namanya inti ke apa tuh? Kelapa gula merah. Nah, sambil mukbang, mengapa saya mukbang kue ini? Karena saya punya cerita tersendiri tentang kue ini guys. Oke, saya mau bercerita sedikit mengapa hari ini saya mukbang dadar gulung guys. Kebetulan kemarin saya ketemu kue ini. Nah, saya punya cerita sendiri tentang kue ini. Dan cerita ini sangat menyedihkan dan sangat mengharukan buat saya. Ini adalah cerita masa kecil saya. Di saat saya melihat kue ini, saya selalu mengingat cerita saya itu, guys. Di sini saya sambil makan kue ini, saya akan sambil bercerita tentang kisah gimana pedihnya saya dengan kue dadar gulung ini. Sambil makan sambil cerita ya guys. Nah, jadi ceritanya waktu itu saya masih berumur sekitar berapa tahun gitu saya lupa. Kalau nggak salah saya kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 5 SD. Saya punya cerita sedih mengenai kue dadar gulung ini guys. Jadi waktu itu kebetulan orang tua saya sudah meninggal. Dan saya tinggalnya kebetulan bareng keluarga. Saya sudah mau menangis. Saya sudah menangis guys. Mengapa setiap saya melihat kue ini saya selalu menangis? Karena saya punya cerita sedih dengan kue ini. Dan hari ini saya memukbang tentang kue ini. Dan sekalian saya ingin bercerita tentang pengalaman saya dengan kue ini guys. Nah, ceritanya dulu saya itu ulang lagi. Masih sekitar kelas 5 atau kelas 4 SD saya lupa. Dan kebetulan orang tua saya waktu itu saya masih kecil, saya sudah nggak punya orang tua. Dan saya tinggalnya bareng keluarga. Nah, saya tinggalnya bareng keluarga. Dan waktu itu keadaan kita memang sulit. Untuk makan aja susah. Dan waktu itu saya pulang sekolah dan saya tuh kelaparan. Udah nggak makan gitu, nggak tahu. Pulang sekolah itu di rumah saudara saya itu nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Dan saya tuh maksudnya saat itu tuh saya sangat lapar. Dan saya sambil nahan lapar,
saya jalanlah menuju jalan-jalan, pokoknya saya kemana aja. Waktu itu niat saya sih pengen pergi cari kelapa gitu, kelapa yang jatuh-jatuh dari pohon. Nah waktu itu saya jalan, waktu itu niat saya sih sebenarnya pengen pergi nyari kelapa yang jatuh-jatuh dari pohon itu, kelapa tua yang udah jatuh-jatuh gitu kan. Terus kelapanya saya buat jual ke orang, satu buahnya itu 1.000 rupiah dan 500 rupiah. Waktu itu saya pokoknya nyari kemana-kemana aja, ada di kayak di pinggir-pinggir pantai gitu kan, banyak kelapa. Nah saya suka ke pinggir pantai itu, suka nyari kelapa, suka cari kayu bakar gitu, pokoknya buat jual gitu, buat ya setidaknya dapat 1.000-2.000 lumayan. Nah waktu itu sepanjang perjalanan saya yang dalam keadaan kelaparan itu, dan saya itu menemukan kue ini guys. Saya menemukan kue ini di jalan raya yang sudah penuh dengan, yang sudah dilalui berapa orang nggak tahu, yang sudah penuh dengan pasir jalanan. Mau nangis. Ntar pause dulu guys, karena saya kalau cerita tentang kue ini pasti saya nangis. Nah saya bertemu dengan kue ini di jalanan, di antara aspal. Satu biji ini, saya temukan di aspal jalanan gitu, yang udah penuh dengan pasir, aspal dan lain-lain. Ya mungkin habis dibuang orang karena mungkin gak enak atau gimana, dibuang orang, jadi saya ketemu kue ini satu. Saya kalau cerita kue ini pasti saya nangis. Saya ketemu satu di jalanan, dan di situ kue ini yang udah penuh pasir, udah penuh apa gitu, semua udah penuh. Saya ambil dan saya bersihkan. Di situ saya makan kue ini satu yang saya temukan di jalanan itu, saya ambil, saya makan. Dan situ saya bilang pokoknya kue ini sejarah buat saya, dan saya nggak pernah lupakan cerita itu. Dan benar-benar saya ingat, walaupun itu saya masih antara kelas 5 atau kelas 4 atau kelas 5 SD, saya nggak tahu, saya lupa saya umur berapa itu, pokoknya antara kelas 4 atau kelas 5. Kue ini saya ambil, saya bersihkan debu-debunya, saya bersihkan pasir-pasirnya, dan saya makan. Dan entah mengapa cuman satu biji aja saya makan, dan akhirnya itu membuat saya kenyang guys. Walaupun cuma satu biji saya dapatnya di jalanan, tapi saya makan ini saya kenyang. Dan saya bisa melanjutkan perjalanan saya untuk pergi mencari kelapa dan lain-lain. Nah itu dia guys, mengapa hari ini saya lihat kue ini, kenapa saya kalau lihat kue ini saya pengen nangis, karena saya punya cerita tersendiri yang tidak bisa dilupakan, dan itu memang sejarah. Di saat dulu waktu hidup susah, tinggal sama orang, dan sekarang alhamdulillah kue ini saya mau beli berapa aja bisa, terserah saya. Oke guys, konten saya kali ini tentang kecengin-cenginan, dan itu adalah cerita pengalaman yang
kehidupan yang harus kita lalui. Setiap orang punya cerita masing-masing, setiap orang punya cerita kehidupan masing-masing. Oke guys, di sini kuenya masih banyak, cuman saya makannya cuma 2 karena saya hanya ingin bercerita tentang gimana sih pengalaman saya tentang kue ini yang penuh dengan sejarah yang tidak akan pernah saya lupakan. Oke guys, sampai di sini dulu cerita saya kali ini, dan saya akan kembali dengan cerita-cerita saya yang penuh dengan perjalanan hidup yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di next video.